qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Yang kita hormati bersama Bapak Ustadz Haitami, yang kami hormati orang tua kita di Polibungin dan juga di Kerajaan. Alhamdulillah bisa hadir Pak Haji Usman, walaupun santri-santri lebih kenal dengan nama samarannya, yaitu apa? Jenderal. Ya, jadi kalau di kantor juga sama panggilannya. Itu punya punya sejarah sehingga kita panggil jenderal. Kemudian yang kita hormati juga adalah Pak Hasbi, juga orang tua kita di Kerajaan dan Polibungin. Ya, mereka lah yang menjadi perintis sehingga alhamdulillah kita bisa eksis, dan mudah-mudahan kita eksis terus-menerus insyaallah ya rabbal alamin. Amin. Ya, saya hormati orang tua santri serta seluruh anak-anakku sekalian, serta juga Bapak dan Ibu, keluarga dari Ustadz Hendriyadi dan Hikmah. Beliau juga selama ini banyak berkiprah dan membantu perkembangan di yayasan, ya, di Yayasan Rumah Quran, baik sebelum menjadi yayasan, yaitu di tahun 2011 maupun setelah menjadi yayasan, yaitu di tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, pada kesempatan ini dari yayasan ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa alhamdulillah program-program kita semua, baik program SMP, baik program English Camp, program akademi dan program tahfidzul Quran, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Yang pertama saya ingin sampaikan masalah program tahfidz. Dari kurang lebih adalah 44 santri kita yang masih mengikuti program tahfidz murni, itu baru 8 orang. Di putra dan di putri baru berapa orang, Pak Saudara? Baru 2 orang dari 10 santri. Jadi totalnya kurang lebih 10 dari 40 lebih. Nah, untuk program tahfidz ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah satu orang sudah putaran 13 atau 14, Febri? 13, putaran 13 itu kurang lebih 21 juz, ya, 20 juz. Kemudian di bawahnya ada program 9 putaran. 9 putaran itu kurang lebih 14 juz, ya. Kurang lebih 14 juz. Kemudian di bawahnya itu ada putaran berapa? Sekarang putaran 6, dan di bawahnya itu adalah putaran 5. Nah, sekedar penyampaian Bapak dan Ibu bahwa sistem putaran ini memang tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Dapat kita bayangkan kalau anak-anak itu di putaran 13, berarti setiap harinya setorannya itu kurang lebih 6 lembar setengah. Ya, 6 lembar setengah itu kurang lebih 13 halaman. Itu disetor setiap hari itu. Hari ini 13 halaman di juz 1, besok 13 halaman di juz 2, besoknya 13 halaman di juz 3. Dan begitu berproses sampai juz 30. Nah, anak kita Sobri ini kalau tidak salah sampai sekarang belum ujian, ya Sobri? Persiapannya memang lama, kurang lebih 8 bulan. Belum tuntas.
Kemarin Fauzan putaran berapa itu? Putaran 5, persiapannya kurang lebih 6 bulan ya? 5 ya? Oh 3J, kurang lebih 3 bulan. Tetapi setelah ujian itu dalam waktu 1 atau 2 bulan bisa melaju dengan cepat ya, sehingga bisa mencapai putaran 9. Nah itu Bapak dan Ibu mudah dan juga rumitnya ketika dia sistemnya putaran. Untuk yang tahfidz di benteng ini itu pelajarannya cuma 2, bahasa Inggris dan kitab gundul. Bahasa Inggris di hari Selasa dan kitab gundul di pesantren Al-Sunnah itu pada hari Ahad. Ya, selain itu dikonsentrasikan untuk menghafalkan Al-Quran karena memang rumit. Ya, memang rumit. Rumitnya nanti anak-anak itu ketika berada di putaran 15. Ada anak kita Ismail Fauzan itu ketika putaran 15 mau pulang. Ya, sehingga orang tuanya itu Pak siapa? Pak Said Abu kita suruh untuk ke Pati, ya ke Jawa Tengah untuk pergi di Gomo, apa itu Gomo? Di Gombal, ya karena memang begitu itu di putaran 15 itu masa-masa stresnya anak-anak itu. Ya alhamdulillah Bapak dan Ibu lewat dari putaran 15 masuk putaran 16 itu melaju. Dan alhamdulillah sekarang itu di Turki sudah hampir 2 tahun ya. Nah saya juga telepon Ansar. Ansar itu juga selesainya di Madura kalau tidak salah ya. Bersama dengan Imron. Saya tanya, kamu bagaimana di putaran 15? Nah, dia juga mengatakan, saya menangis itu di putaran 15. Nah, tapi alhamdulillah Ansar setelah 3 tahun di Turki juga sudah balik. Imron setelah 3 tahun itu masuk program Asyara Takrib. Sekarang sudah setahun ya. Asyara Takribnya jadi kurang lebih sudah 5 tahun di Turki. Nah kemudian Bapak dan Ibu Sofia juga. Sofia itu juga di putaran 15 stres. Ya mau juga pulang. Mau juga pulang, itu di putaran 15 itu begitu nanti. Saya tidak tahu apa memang sudah sunnatullah begitu. Kamu juga begitu juga? Ini juga, tapi tidak ada informasi stres dulu nih. Nah itu juga stresnya di putaran 15. Karena putaran 15 itu Bapak dan Ibu adalah berarti sisa 5 halaman di setiap juz. Ya, atau 2,5 lembar. Dan itu di awal semua. Anak inginnya cepat, tetapi guru inginnya suruh anak itu mengulang. Ya, akhirnya di situ kadang-kadang stres itu. Apalagi biasanya anak itu di putaran 15 itu masuk di masa-masa puber. Di kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Jadi masa pubernya masuk, keinginan selesainya tinggi, sementara di satu sisi gurunya seakan-akan cuek. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, terutama sekali yang anaknya sekarang ini berada di benteng, itu didorong terus dimotivasi. Ya, yang jelasnya anak-anak kita di benteng ini dari beberapa orang yang datang ke sana, termasuk saya yang sering datang. Di sana itu Bapak dan Ibu, alhamdulillah anak-anak kita sudah melewati masa-masa sulit. Ya, masa-masa sulit, sisa dorongan yang penting. Ya, kalau kita ke kampus 2 di Benteng itu hampir dikata anak-anak kita alhamdulillah itu tidak pernah tidak mengaji. Kita datang sore mengaji, kita datang siang mengaji, kita datang subuh juga mengaji. Saya tidak tahu kalau tengah malam. Gimana Ustaz? Tengah malam mengaji. Nah, yang jelasnya saya datang sore, saya datang siang, waktu kantor, pagi, subuh, itu rata-rata anak-anak mengaji.
Apa pelajaran yang kita dapat? Artinya anak-anak itu sudah merasakan kebersamaannya dengan Quran. Ya, dia sudah senang dengan Qurannya, dan ini yang penting untuk kita motivasi terus. Ya. Nah, sehingga kemarin pekan lalu saya ke Sinjai bersama dengan Ustaz Kahar, ketemu dengan Ustaz Najamuddin. Ustaz Najamuddin itu sudah 78 tahun juga umurnya sampai sekarang, tapi beliau itu berapa juz setiap hari, Ustaz? 5 juz setiap hari diulang. Ya, Ibu berapa Ibu bacaannya Ibu sehari? Ya, dia setiap hari itu mengulang 5 juz. Nah, dia memberikan nasihat seperti ini ke kami. Tidak usah terlalu terburu-buru untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, tidak usah terlalu terburu-buru. Semakin lama orang menghafalkan Al-Quran itu semakin kuat hafalannya dan semakin banyak pahalanya. Nah, itu yang perlu orang tua sadari bersama, sehingga tidak usahlah terlalu tergesa-gesa. Ya, nah biarkan anak kita ini membaca Qurannya, menghafalkan dengan perasaan gembira. Ya, tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah didesak-desak. Ya, saya juga dulu Bu, ketika sebelum tahu betul bagaimana psikologi anak itu, setiap nelpon tanya berapa putaran Mina. Besok pekan depan tanya lagi berapa putaran Mina. Nah, sama dengan anak-anak kita di sini Bapak dan Ibu, berikan kesempatan kepada pesantren ini untuk mendidik mereka. Ya, istilahnya Bapak dan Ibu percaya kepada guru, Bapak dan Ibu yakin terhadap metode kita. Bapak dan Ibu sisa mendoakan dan memotivasi. Insya Allah apa yang kita cita-citakan itu kita akan peroleh bersama. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, khusus yang tahfidz di Benteng ini, kami ingin berikan bukan hadiah. Apa istilahnya ini? Apresiasi. Ya, karena mereka lah sehingga kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya, kalau tidak ada yang mengaji di Benteng itu mungkin pahalanya yang menyumbang itu sudah berhenti. Nah, tetapi karena mereka tetap mengaji, alhamdulillah pahala-pahala donasi kita itu bisa terus mengalir. Nah, nanti hadiahnya ini insya Allah diberikan oleh orang tua masing-masing. Tadi malam saya telepon Ustaz Khairun Nas supaya siapkan mahkota. Tetapi dia bilang, agak ngumpulnya pas kan ini bembe lari balik sekolah. Nah, jadi kita ganti dengan kopiah putih. Mudah-mudahan itu simbol dari mahkota. Ya. Nah, kemudian juga insya Allah diberikan sarung. Ya, mudah-mudahan kalau itu dipakai menghafal, dipakai sholat, orang yang berdonasi itu insya Allah pahalanya terus mengalir. Nah, kopiahnya itu warna putih. Kenapa bukan warna hitam? Supaya anak-anak kita punya hati yang ikhlas, punya hati yang bersih di dalam menghafalkan Al-Quran. Orang tua tidak punya tujuan lain kecuali supaya anak-anak kita bisa memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Dan anak-anak kita juga menghafalkan Quran, tidak ada niat lain kecuali hanya ingin mempersembahkan mahkota cahaya itu kepada orang tuanya nanti di hari kiamat. Ya, makanya kita pakai warna putih, nanti diberikan oleh orang tua masing-masing. Itu untuk tahfidz. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu adalah program akademi. Nah, tadi alhamdulillah Ibrahim kelas berapa Pak Ibrahim? Masih SD? Wah, SMP nih. Nah, itu Bapak dan Ibu jangan dilihat penampilannya di sini. Ya, lihat prosesnya sampai
Habis suaranya. Berapa hari pelatihan itu, Om? Lain. Oh, baru tadi marah. Kenapa nanti maksudnya habis suaranya? Gara-gara kawin barangkali aja. Ya, ini program akademi Bapak dan Ibu. Itu pengujinya dari Bandung. Itu insya Allah akan datang 3 kali dalam berapa, Nom? Ya. 3 kali dalam 6 bulan. Ya, karena ini adalah bersanad. Ya, lagunya bersanad. Kemudian tajwidnya juga itu bersanad. Ya, ini Bapak dan Ibu, karena ini bersanad sehingga pengujinya bukan gurunya. Tetapi pengujinya itu adalah yang memberikan metode ini kepada kita. Ya, makanya pengujinya juga dari Bandung. Ini sebetulnya programnya itu 6 jam per hari. Tetapi karena kita sementara program English Camp, makanya kita kurangi menjadi 3 jam per hari. Tetapi informasi dari Ustadz Akif cukup lumayan perkembangannya, Akif ya? Ya, cukup lumayan perkembangannya, alhamdulillah. Nah, ini Bapak dan Ibu, dia akan mendapatkan 2 ijazah nanti. Ijazah sanad karena selesai programnya, dan kemudian adalah ijazah guru. Ya, dan ini ijazahnya ini bukan kalengan. Ya, bukan kalengan. Ya, itulah Bapak dan Ibu tradisi sanad. Tradisi sanad itu adalah tidak diberikan itu ijazah kecuali anak memiliki kualitas yang sama dengan tenaga pengajarnya. Ya, itu rumitnya antara ijazah biasa, sertifikat biasa dengan ijazah bersanad. Nah, ini sekarang yang mengikuti baru 12 orang ya. Nah, diharapkan ke depannya ini dia akan menjadi guru profesional. Karena satu guru hanya diperbolehkan memegang 7 siswa maksimalnya. Ya, tetapi kita di pesantren itu cukup 6 orang ya, 6 siswa. Nah, ini juga nanti akan kita berikan hadiah. Tetapi karena hadiahnya sedikit, maka kita hanya berikan 1 orang. Yang kita berikan hadiah ini Bapak dan Ibu bukanlah yang terbaik. Ya, tetapi ini adalah simbol bahwa yayasan menghargai upayanya selama ini. Menghargai usahanya selama ini. Bayangkan kalau English Camp berapa jam per hari, Ustaz? 8 jam ya berapa? 7 jam per hari. Kemudian apa lagi? Tahsinnya 3 jam per hari. Nah, itu kan 10 jam itu sudah luar biasa sekali itu Bapak dan Ibu, banyak pahala yang didapatkan oleh anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada pandunya. Pandunya sekarang ini sudah ada nih Ustaz Rehan, tapi hati-hati Rehan ya. Katanya pernah disuruh lompat dari pohon. Ya, ini pelatih pandu dari Hidayatullah Bapak dan Ibu, Hidayatullah di Jogja. Nah, beliau pelatih pandu dan alhamdulillah ini juga kader kita dulu, ya kita taruh di Jogja. Tetapi ternyata dia keahliannya di pandu. Nah, nanti kerjasama dengan Ustadz Aitami kita akan membuka pandu Hizbul Watan. Ya, jadi bukan pramuka, Hizbul Watan. Ya, pandu Hizbul Watan saja. Ya, pandunya Muhammadiyah. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin nanti ada lagi uang, tapi saya bilang jangan dulu deh, tahun depan sih. Ada harganya itu, baju pandu berapa ya? 300 ya? Tapi 3,5. Tapi keren. Ya. Ya, keren itu baju pandu. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan akademi, ya. Jadi akademi alhamdulillah. Nah, nanti akademi ini tahun depan 12 orang ini akan menjadi guru profesional. Guru profesionalnya bagaimana?
Ijazahnya ini bisa dipakai mengajar tajwid di Bandung, bisa dipakai mengajar tajwid di Sukabumi, ya bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera, bisa di Jambi. Ya, karena ini sudah mempunyai link yang cukup banyak di Indonesia. Kalau masalah dunia, Bapak dan Ibu, keluaran akademi ini kalau di kota itu berbayar 3 sampai 4 juta per bulan. Kalau dunia yang kita akan cari, ya, tetapi sekali lagi kita akan memakai songkok putih untuk menunjukkan bahwa bukan dunia yang kita cari, tetapi kita ingin memberikan kontribusi di dalam memajukan Al-Quran. Itu terkait dengan akademi. Nah, kemudian English Camp, Bapak dan Ibu, ini akan berlangsung insya Allah sampai bulan Oktober. Saya sudah ketemu dengan pengawas, ketemu juga dengan dinas, bahwa kami di pesantren memakai sistem blok. Ya, dan alhamdulillah dengan sistem dan metode seperti ini, kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa sebulan pelajaran bahasa Inggris di pesantren jauh lebih maju dibanding 6 tahun pelajaran bahasa Inggris di luar. Tepuk tangan dulu bilangnya. Enam tahun belajar bahasa Inggris Bapak dan Ibu dari SMP sampai SMA belum mempunyai perasaan berani untuk berbahasa. Nah, ini kita sebulan alhamdulillah anak-anak kita bisa mengajar itu. Walaupun masih ada, saya lihat itu di mana, di videonya apa ya? Siapa yang mengajar itu ya? Dia itu. Ada itu. Nah, itu sudah lumayan Bapak dan Ibu itu. Minimal keberaniannya dulu. Ini yang kita ingin pupuk ini. Apa manfaatnya Bapak dan Ibu? Coba kita lihat di dalam hadis itu. Afdalul ibadah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Sebaik-baik ibadah itu adalah memberikan kegembiraan kepada orang. Pekan lalu saya sama Mr. Henry di mana, di Bulukumba, di Dego-Dego itu ada turis yang naik sepeda. Sudah berapa negara itu, Ustaz? Keliling 3 benua termasuk di Selayar. 5 hari ya, berapa? Apa dia bilang Bapak dan Ibu? Coba kita lihat kata-katanya. Sudah 5 bulan, saya keliling di mana, Ustaz? Indonesia. Belum pernah berbicara segembira pada malam itu. Bayangkan. Kenapa? Karena malam itu bicara dengan Ustaz Henry, sebetulnya sama saya bicaranya, tapi mungkin dia tidak paham bahasa Inggris saya itu. Ya, dia bilang begitu, sudah 5 bulan saya di Indonesia tidak pernah berbicara Inggris yang membuat saya ini merasa enak, merasa nyaman. Nanti di Bulukumba ketemu Ustaz Henry karena saya ngajar bahasa Inggris. Ya. Sampai jam berapa Ustaz? 11 malam barangkali ya. Bicara bahasa Inggris itu kesana kemari terkait dengan peraturan, terkait dengan Ustaz Henry juga nyambung, bahasanya nyambung juga ilmunya. Nah, apa Bapak dan Ibu itu harus suruh memberikan kegembiraan kepada orang Inggris. Ya, itu luar biasa pahalanya itu. Kalau dengan kita dia bisa mendapatkan petunjuk. Sama juga dulu di pesantren Bapak Salam. Mungkin Mr. Henry masih ingat, ada Mr. Shaz. Itu bermalam 1 pekan di pesantren. Ada Mr. Ben, itu dari Finlandia. Itu juga bermalam sepekan di pesantren. Dia kan merasa gembira. Kenapa dia merasa bergembira? Karena kita bisa berbahasa Inggris ke dia. Kita bisa memberikan petunjuk jalan kepada dia. Bayangkan Pak dalam hadis itu, man nafasa muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumin. Ya mak, kalau ada orang yang punya masalah,
kemudian kita bantu dia keluar dari masalahnya, Allah juga akan keluarkan kita dari masalah di hari kiamat. Itu yang dari Mr. Ben. Itu Pak, masalahnya kemarin itu saya di jalan tidak punya tempat tinggal. Ya, akhirnya kita panggil pesantren. Uangnya pas-pasan. Saya bilang di sini gratis. Tidak punya kendaraan, kita siapkan motor lagi untuk bawa ke mana itu? Ke Lopi-Lopi, ke Lopa di sana itu. Dia memang bukan Islam Pak, tapi dia itu penyembah bulan. Saya bilang, Mr. Ben, banyak itu di sana ini, buaya. Dia bilang, that's my friend. Nah, di Lopi-Lopi itu tidak ada lampu karena kan di pinggir ini pantai. Bilang, oh, saya punya teman itu, Moon. Ternyata memang jam 2 malam itu dia mandi-mandi di laut karena menikmati terang bulan. Nah itu sederhana Bapak dan Ibu, tapi pahalanya luar biasa. Sepekan kita berikan makan, sepekan kita berikan transportasi, sepekan kita guide dia kemana yang dia inginkan. Itu pahalanya luar biasa. Nah itulah tujuan kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini bukan gagah-gagahan. Nah Mr. Ben itu kita bicara tentang Islam Pak di situ. Tapi karena saya bahasa Inggrisnya pas-pasan, kebetulan datang Ustadz Ali Syamsi ketika itu di hotel. Saya antarlah dia ke hotel, bicara dengan Ustadz Ali Syamsi terkait dengan ketuhanan. Mister siapa lagi tadi itu? Syasya. Mister Syasya itu kita bacakan Quran di sampingnya. Ya, dengan bahasa Inggris. Ya, kita bacakan Quran di sampingnya, kita terjemahkan. Kita berikan nasihat juga dalam bahasa Inggris. Setelah itu anak-anak pergi ke pasar beli menu, beli lauk dan bikin nasi goreng juga ala New Zealand ketika itu ya. Tapi dia lama di mana saja? Di Dubai. Nah, itu tujuan kita Bapak dan Ibu belajar bahasa. Nah, kemudian apa lagi manfaatnya bahasa ini? Ini tidak sederhana. Saya bilang ke Kahar, English Camp ini kita adakan salah satu di antara tujuannya adalah supaya anak-anak kita itu mempunyai pikiran yang melampaui batas. Ya, anak-anak kita ini Bapak dan Ibu dengan program bahasa Inggris itu dalam akal dan pikirannya itu adalah bagaimana mereka bisa belajar di luar negeri. Ya, bukan lagi bagaimana bisa lanjut di UIN, bisa lanjut di ITSBM, itu mereka lampaui itu. Nah itu yang kita ingin tanamkan dengan belajar bahasa asing. Ya bukan sekedar belajarnya, tetapi kita ingin merubah mindset berpikirnya. Ya apalagi kalau anak-anak pakai jas begini, wah saya ini manajer di Oxford University nanti. Amin. Itu tidak mustahil Bapak. Nah, cuma kita barangkali ada yang menganggap sekedar English kan tidak. Ini sengaja kita berikan di awal. Salah satu efeknya adalah merubah pola pikir anak-anak dari sekedar pola pikir kedaerahan menjadi pola pikir yang sifatnya global. Ya. Apalagi manfaatnya Bapak dan Ibu? Anak-anak dengan English Camp metode PARE ini, itu mereka belajar micro teaching. Betul ya? Coba kita lihat anak-anak kita di kelas 3 SMA, ada yang mengajar bahasa Inggris? Tidak ada. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kelas 1 SMP sudah diajar untuk mengajar. Bayangkan itu. Bayangkan dulu itu, Bu. Tepuk tangan dulu. Kita mengajar. Ya, jangan lihat sekedar mengajarnya, tetapi pola pikirnya. Dari pola pikir menerima menjadi pola pikir memberi. Nah, apa lagi manfaatnya Bapak dan Ibu? Khairut ta'allum ta'lim. Sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Ya, karena memang saya beritahukan Ustaz Usman, saya beritahukan Mrs. Isna, anak-anak jangan sekedar diajarkan untuk tahu, tetapi diajarkan untuk bagaimana bisa mengajar.
Nah, kenapa ini Bapak dan Ibu? Karena saya selalu berpikir ini setelah 3 bulan. Kalau anak-anak tidak diajar micro teaching mulai sekarang, ini akan mati. Ya, makanya micro teaching. Nah, bagaimana kelanjutan micro teachingnya? Nah, ada Pak Hasbi di sini, ada Ustaz Kadis. Nanti anak-anak TPA yang sudah mengaji di masjid datang ke sini belajar bahasa Inggris. Dan yang mengajar itu adalah Regina. Siapa lagi? Ustazah Fitra, Ustazah Regina, Ustazah siapa lagi? Meli dan lain-lain. Beda. Coba bayangkan dulu. Tidakkah kita merasa senang itu ya? Anak kita kelas 1, anak kita kelas 2 sudah mengajar bahasa Inggris. Dan itu melatih mentalnya. Ya, itu melatih mentalnya. Saya punya dulu teman, karena kami di pesantren itu punya yang disebut amaliyatut tadris. Kelas 2 SMA itu sudah wajib mengajar. Ada orang yang masuk mengajar pingsan. Ada orang yang masuk mengajar tidak bisa berbicara kemudian keluar. Nah, saya dulu Bapak dan Ibu amaliyatut tadris itu waktu masih belajar mengajar, kita pakai jas, pakai dasi, ya harus bawa kapur. Kalau lupa kapur tidak bisa mengajar. Di depan ini Bapak dan Ibu guru-guru itu 20. Ada 20 guru-guru yang guru-guru senior yang melihat kita. Kemudian banyak sekali aturannya. Harus bawa pulpen sendiri, bawa jam, tapi jamnya tidak boleh dilihat, tidak boleh membelakangi guru, tidak boleh membelakangi. Ada yang baru masuk tidak bawa kapur, tidak bisa bicara, keringat, karena pakai dasi, pakai jas. Ya. Nah, alhamdulillah kita Bapak dan Ibu masih kelas 1 SMP sudah ada micro teachingnya. Ada kita berapa ya? Kemarin itu yang dada apa itu Bapak dia bilang itu. Mas berapa itu, siapa itu? Hah? Apa? Ya, begitulah. Nah, itu Bapak dan Ibu pembelajaran English Camp. Ya, sehingga memang semua di sini adalah akan melahirkan guru. Ya, akademi akan melahirkan guru profesional, bahasa Inggris juga akan melahirkan guru profesional. Dan kemudian yang lain adalah SMP, alhamdulillah sudah berjalan. Kita juga sementara sekarang mengurus SMA. Saya sudah hubungi UPT Selayar dan juga provinsi. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu kita sementara persiapan untuk visitasi. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita ingin tidak sibuk lagi. Masa anak penghafal tahu bahasa Inggris tidak diterima di sekolah-sekolah lain. Nah, makanya kita ingin membuka sekolah sendiri.